Usaha apa yang menurut Anda prospektif untuk dijalankan di lokasi tersebut? Menurut saya, usaha yang cocok di sekitaran kampus itu usaha makanan, minuman, atau bisa juga usaha fotokopi. Jelaskan minimal 5 alasan pemilihan usaha tersebut. Alasannya karena tempatnya strategis dekat dengan kampus dan juga sekolah, lebih fleksibel, lebih cepat memulai agar kita bisa berlatih dan dapat menggerakkan perekonomian. Dalam bisnis kita harus membuat keputusan yang tepat karena akan berpengaruh terhadap kinerja dari bisnis tersebut. Jelaskan 3 langkah dalam pengambilan keputusan bisnis. Pertama, mengidentifikasikan masalah. Kedua, mengumpulkan masalah. Ketiga, mengimplementasikan masalah. Dalam menjalankan usaha tentunya harus memperhatikan para pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan usaha yang akan Anda jalankan? Yang pertama ada investor, kedua karyawan, ketiga pelanggan, keempat pemasok. Mengapa Anda harus memperhatikan para pemangku kepentingan tersebut? Jelaskan untuk masing-masing pemangku kepentingan. Karena para pemangku usaha ini dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dan mereka juga memiliki minat terhadap dalam memberikan hasil yang diinginkan. Seperti investor tak hanya sebagai pemegang saham, tapi juga investor juga berfungsi sebagai pengamat yang mengawasi kinerja para karyawan dalam perusahaan. Karyawan merupakan peran penting yang banyak berkontribusi dalam pekerjaan. Pelanggan konsumen memberikan masukan untuk menunjang kualitas produk dan mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak. Dan pemasok karena tentu sebuah usaha sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Pada saat kita membuka usaha baru, kita harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial tersebut. Yang pertama, bersikap jujur. Kedua, penggunaan bahasa yang baik. Ketiga, memiliki sikap bertanggung jawab. 4, menghargai lingkungan sekitar. 5, saling menguntungkan. 3. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi nilai suatu bisnis atau usaha. Apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan inflasi? Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Suku bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana dampak laju pertumbuhan ekonomi terhadap usaha Anda? Jelaskan. Sampai saat ini laju pertumbuhan ekonomi pada usaha saya sudah cukup menurun karena tahun ini tidak terlalu fokus pada usahanya. Bagaimana dampak suku bunga naik dan suku bunga turun terhadap usaha Anda? Jelaskan. Karena pada laju pertumbuhan ekonominya menurun, maka suku bunganya pun ikut menurun juga. Bagaimana dampak inflasi naik dan inflasi turun terhadap usaha Anda? Jelaskan. Inflasi pada usaha saya masih tidak ada perubahan, tapi mungkin ada sedikit kenaikan. Sebutkan dan jelaskan bagaimana perusahaan mengelola manajemen agar efektif dan efisien. Agar manajemen perusahaan efektif dan efisien, yang harus dilakukan yaitu konsisten seperti memberi pengakuan jika karyawan menunjukkan prestasi, memberikan teguran saat ada kesalahan, dan memperlakukan tim secara adil. Menetapkan tujuan kerja sebagai tim, buatlah mereka mengerjakan sesuatu bersama, berikan dorongan pada tim agar menginspirasi mereka untuk bekerja sama. Memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka ketika anggota tim menunjukkan prestasi, berikan penghargaan bisa berupa bonus. Menjadi panutan, menjadi seorang pemimpin, sikap dan juga perilaku harus bisa dijadikan sebagai panutan. Bersikap transparan, jika berbohong itu menyembunyikan informasi, itu akan dapat membahayakan hubungan dengan tim dan bisa menurunkan sikap respect dari mereka. Mendukung opini atau ide, semakin banyak orang
yang terlibat akan semakin baik. Jangan memandang sebelah mata anggota tim yang menyuarakan pendapatnya. Membantu tim untuk menikmati pekerjaannya bisa dengan cara menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Buatkan analisis SWOT untuk usaha Anda tersebut. Kekuatan: menyediakan produk berupa kue yang berkualitas. Harga yang ditawarkan merupakan harga yang sangat terjangkau, mengutamakan kepuasan konsumen. Kelemahan: produk mudah ditiru karena mudah dalam proses pembuatannya jika terjadi ketidakstabilan harga dan bahan baku. Peluang: daerah sekitar belum ada usaha serupa, kesempatan menguasai pasar, biaya produksi yang murah. Ancaman: pesaing skala besar, harga bahan baku semakin mahal, standarisasi mutu, perubahan selera masyarakat. Langkah apa saja yang harus Anda lakukan agar bisa memulai usaha tersebut? Jelaskan untuk setiap langkah. Fokus pada peluang bisnis. Dengan fokus pada satu peluang bisnis, kita jadi mudah untuk mengembangkan bisnisnya dan akan menjadi lebih terarah. Lakukan hal yang kamu sukai. Dengan melakukan hal yang kamu sukai, maka kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Selalu mau belajar. Ini sangat penting untuk bersikap terbuka pada pandangan dan pemikiran orang lain. Belajar dari kegagalan. Ketika gagal, jangan putus asa, terus mencoba dan belajarlah dari pengalaman itu karena kegagalan adalah guru. Menentukan jenis usaha. Contohnya bisa menentukan jenis usaha berdasarkan kesukaan agar lebih mudah menghadirkan inovasi ke depannya karena sudah memiliki fondasi yang kuat atau lebih dulu dipahami. Lakukan riset. Riset juga perlu agar dapat menentukan tren yang sedang digandrungi oleh para konsumen. Buat anggaran. Dalam memulai usaha, pastinya kita membutuhkan catatan keuangan agar menjalankan bisnisnya baik dan tidak melebihi budget atau modal. Persiapkan modal. Pastikan Anda memiliki tabungan untuk modal usaha. Tentukan waktu. Jangan menentukan waktu secara asal-asalan. Jangan terlalu terburu-buru karena memulai usaha memerlukan perhitungan yang cermat. Salah sedikit saja bisa mengalami kerugian. Tentukan keunikan dari produk atau jasa. Karena di dunia bisnis ada yang namanya persaingan, jadi kita harus menentukan keunikan pada produk kita sendiri. Buat strategi promosi yang tepat. Membuat strategi promosi yang tepat merupakan hal yang wajib, tujuannya untuk memperkenalkan produk usaha ke konsumen.